Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi gue lagi bingung banget karena bukan bingung sih, lebih kayak deg-degan gitu ya. Deg-degan gak tuh ya kan? Udah kayak mau minum es degan. Gua deg-degan karena deg-degan atau deg-degan sih? Ya deg-degan ya. Gue tuh deg-degan karena besok gua pretest. Pretest apa? BUMN. Ya kan, dan gue kayak bener-bener deg-degan banget gitu loh, karena itu tes bahasa Inggris. Karena gue puji Tuhan banget ya, sumpah gue puji Tuhan banget gue keterima, bukan keterima maksudnya lolos ya, puji Tuhan banget maksudnya, amin amin, keterima gitu ya, amin. Gue lolos di tahap pertama yang TKD dan lain sebagainya, TKD dan akhlak ya. Dan ini gue tes bahasa Inggris dan gue belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris aku tidak terlalu bagus gitu loh. Bukannya gue ingin mengatakan diri gue bodoh, gue tidak mau mengatakan diri gue takut dengan bahasa Inggris apa segala macam, dan gue juga nggak mau mengatakan diri gue terlalu pede untuk bisa menjawab soal-soal kayak gitu loh. Kayak maksudnya apa ya, meremehkan kayak alah bahasa Inggris doang gampang gitu. Kagak. Orang yang pintar bahasa Inggris, orang yang pintar bahasa Inggris kayak temen gue itu juga masih deg-degan kayak gitu, dan dia juga masih belajar, dan bahkan dia juga istilahnya apa sih, kayak masih sering ketipu gitu, maksudnya terkecoh gitu loh, terkecoh apa terkecoh sih, terkecoh dengan baik banget, terkecoh udah gue sebutin berapa kali, terkecoh dengan soal bahasa Inggris kayak gitu. Apalagi temen aku tuh bilang yang structure itu agak-agak susah. Kalau kan gue belajar ini karena gue belajar, habis belajar gitu lah, maksudnya ini sambil belajar gue bikin konten ini kayak gitu. Sebenarnya kayak little bit ngerti, bukan kayak gampang gitu ya, ngerti gitu. Jadi kayak tapi tetap aja takut gitu loh, paham gak sih? Bukan takut ya, kita harus bisa hadapin bro kayak gitu. Cuman kayak deg-degan aja sih, kayak bisa nggak ya kayak gitu. Cuman sometimes kayak ya ngomong aja sama diri sendiri kayak gitu kan, ngomong sama alam bawah sadar, kayak misalnya kamu bisa kok kayak gitu, kamu bisa, serahkan semuanya ke Tuhan kayak gitu. Doa terus ke Tuhan, kayak maksudnya minta hikmat, kecerdasan, kepintaran, terus hikmat, pengingat kayak gitu loh. Maksudnya apa yang udah pernah kita pelajari, apa yang udah kita belajar itu tuh keingat gitu loh, ingat sama soal-soalnya kayak gitu. Aduh capek banget. Dan ini gue tuh tadi habis pulang kerja, dan yaudah ini gue belum ganti baju, cuman ganti celana because tadi sakit perut kayak gitu loh. Jadi ya udah pup deh. Dan sekarang ini gue belajar dan takut deg-degan karena besok pretest juga kayak gitu guys. Kayak kalau gue kayak konten ini tuh juga nggak buat sekarang sih sebenarnya, buat nanti gitu. Buat gue ya teman-teman semuanya, karena cita-cita gue bukan karena gue kerja di BUMN apa segala macem. Cita-cita gue juga sih sebenarnya, maksudnya gue pengen banget kerja ya, bisa jadi PNS ya kan, tapi bukan pegawai Nagita Slavina kayak gitu. Setidaknya gue bisa bekerja di bagian pemerintahan kayak gitu, istilahnya kayak sejenis PNS ya kan, cuman di bawahnya PNS gitu ya kan.
Gue pengen banget itu, gue pengen banget, sumpah gue pengen banget. Karena pertama kenapa gue pengen, bokap gue kan PNS ya, bokap gue PNS apa segala macam, jadi kayak ya gue harus termotivasi lah, gue harus bisa kerja di PNS apa segala macam. Cuman kan di kerjaan gue ini sebenarnya juga enak sebenarnya, walaupun gue kerja di pialang atau brokers kayak gitu, broker. Dan maksudnya gimana ya, kalau di broker lain itu istilahnya kayak orang tuh ngeliatnya tuh emang super duper kayak apa segala macam kayak gitu loh, kayak bener-bener bukan riskan ya, apa ya, kayak wah tekanannya juga ngeri banget apa segala macam kayak gitu kan. Tapi karena gue tuh mungkin istilahnya generasi pertama gitu loh, gue generasi pertama apa segala macam, jadi ya kayak apa-apa ya semua terpenuhi kayak gitu loh. Dan ruang kerjanya enak, terus lingkungan kerjanya juga enak kayak gitu. Apalagi pokoknya enak deh kayak gitu. Branch manager gue juga enak kayak gitu, jadi gue nyaman kayak gitu. Walaupun gaji yang gue dapetin itu istilahnya not really gede ya, maksudnya kayak apa ya, ya gede itu paling cuma di komisinya doang kayak gitu. UMR pun juga enggak kayak gitu. Jadi awalnya tuh kayak paham gak sih, yang udah pesimis kayak gitu, udah skeptis kalau kerja di sini tuh bakal kayak gini gini gini. Ya gue nggak tahu sih ya, kayak banyak hal yang menurut gue kayak gimana gitu. Jadi tuh gue bener-bener happy aja sih kerja di situ sebenarnya ya. Bukan happy sih, lebih ke bersyukur gitu, bersyukur banget. Maksudnya kayak apa yang gue takutin selama gue kerja di brokers kayak gitu-gitu, maksudnya apa yang gue takutin ketika gue mau kerja di broker ya itu tidak seperti apa yang gue bayangkan kayak gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu yang gimana gue nggak paham kayak gitu. Tapi tetap gue memilih untuk bekerja di BUMN seperti itu. Walaupun dulu gue pernah dibilangin ya dia nggak mau menjelekkan apa segala macam sih, terserah ya kalian mau menilainya seperti apa. Gaji di BUMN apa segala macam nggak gede kayak gitu, tapi ya itu kan pemikiran orang kayak gitu. Ya nggak apa-apa mereka berpikir seperti itu apa segala macam, dan mereka punya pendapat seperti itu gitu kan. Tapi ya apa ya, nggak tahu ya, kayak mungkin ini juga kali ya, gengsi gengsi kita kayak gitu loh, kayak kita harus kerja di pemerintahan kayak gitu. Enggak sih, gue kayak lebih apa ya, lebih gue gak tau sih, gue speechless. Yang maksudnya lebih ya enak aja kali ya kayak gitu kerja di bagian pemerintahan, maksudnya bukan bagian pemerintahan sih ya, BUMN lah kayak gitu, badan usaha milik negara kayak gitu. Jadi gue mau bekerja untuk negara, walaupun gue dibilang budak korporat apa segala macam, I really don't care. Yang penting gue bekerja dan kerjaan gue bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan apa lagi ya, pokoknya kerja itu ya nggak perlu memikirkan kayak capek deh gue kerja jadi budak korporat apa segala macam. Hey, gue dulu juga pernah kayak gitu loh, budak korporat kayak gitu. Tapi gue tidak pernah memusingkan hal itu kayak gitu. Yang penting gue enjoy ya kan, gue serius kerjanya apa segala macam,
dan gue puji Tuhan gue diangkat jadi manajer kayak gitu. Jadi kayak benar-benar bersyukur aja sih kayak gitu. Ya istilahnya gimana ya, lu boleh punya prinsip seperti itu kayak gitu loh. Tapi maksudnya gimana ya, kayak aduh capek deh kerja jadi korporat kayak gitu. Nah maksudnya gimana sih caranya lu biar nggak jadi budak korporat tapi lu bisa tetap kerja di korporat itu kayak gitu loh. Jadi kayak lu harus menaikkan jenjang karir lu kayak gitu loh. Gimana sih caranya kayak gitu. Lu harus punya mindset yang dimana mindset lu tuh bukan mindset budak korporat kayak gitu, tapi lu tuh harus punya mindset yang kepala kayak gitu. Maksudnya kepala bukan ekor kayak gitu. Itu yang harus lu terapin kayak gitu. Jadi kayak udah deh pokoknya lu pada doain gue ya. Ini sebenarnya kayak nggak penting sih, kayak cuman cerita-cerita doang kayak gitu. Yaudah ya pokoknya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kayak gitu. Ini gue penting sih sebenarnya ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, gue mau bikin konten-konten aja biar kagak sepi hidup gue kayak gitu, karena gue lagi kesepian. Oke.